hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Kalau Kristen hidup keagamaannya tidak lebih baik dari ahli Taurat, tempatnya di mana? Kalau bukan di surga. Jawab. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Al-Quranul Karim sebagai pedoman umat Islam menjelaskan kepada umat Islam. Dengarkan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang Islam yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka tersebut, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ajaib. Umat Islam sudah punya jaminan surga. Nah sekarang boleh tidak saya minta satu data dari Yesus, jaminan surga. Jaminan surga untuk penyembah-penyembah manusia padang gurun. Silakan jawab. Mana dalilnya menyembah padang gurun, manusia atau makhluk padang gurun itu bisa masuk surga? Mana jaminannya? Ada enggak? Kan menurut survei dan data. Antum ya? Ya, menurut survei dan data dulu ya, itu di YouTube. Ya. Dalil. Ya ini data ini, survei data nih. Dalilnya nanti. Oh. Menurut survei data, di YouTube itu banyak kesaksian orang yang sudah ke surga, orang Kristen, ketemu Yesus dan mereka bertobat dari kalangan Kristen. Tapi kalau dari kalangan Muslim tuh mana datanya di YouTube? Internet yang udah naik ke surga nggak ada. Jong berarti. Tapi datamu mana? Nggak usah ngarang. Siapa yang pernah ke surga dari Kristen? Siapa? Cek YouTube banyak di YouTube. Oh itu penipuan itu. Saya juga bisa bikin YouTube. Apaan sih? Sekarang dalilnya aja dulu, dalil. Mana jaminan dari makhluk padang gurun bernama Yesus ya, yang menjamin surga kepada penyembah-penyembahnya bernama Karisting? Ada enggak? Satu aja kalau ada. Selayaknya kami. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nih jaminan surga bagi umat Islam. Ya. Barang siapa yang berkata Tuhan kami adalah Allah, dia mendapatkan janji surga. Nah sekarang di Kristen mana? Ya ini jaminannya ini ada di ayat yang paling populer dan terkenal dalam kekristenan untuk masuk surga itu dari Yesus sendiri adalah Yohanes 3 ayat 16. Ya, nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya, jaminannya itu bukan ke Kristen itu. Itu Yohanes 3 tidak berbicara mengenai Kristen. Itu berbicara tentang Bani Israel. Ya, barang siapa yang percaya kepada Yesus. Anda baca di dalam Yohanes berapa itu? 1, 2, 3. Tunggu. Yohanes. Tunggu. Yohanes 11 nomor 42 coba Anda baca. Apa kata Yesus? Terlalu jauh, Yesus? Jangan lompat. Baca dulu 3 ayat 16. Yesus, iya saya tahu. Saya hafal kalau itu. Sekarang kamu lihat coba. Di data Yohanes 11 nomor 42, Yesus bilang apa di sana? Ya kita bahas dulu 3:16 baru loncat ke Yohanes 11. Yohanes 3:16 itu. Nah, baca dulu ayatnya gimana? Ya, saya baca. Ya. Inti daripada Yohanes 3:16 itu percaya kepada Yesus, betul? Betul. Nah, sekarang Yesus mau dipercaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Ya baca dulu komplit. Oke, saya baca. Oke ya, baca ya. Bismillah. Dengarkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus kan? Ya, anaknya kok jadi hamba sih? Anak itu hamba. Baca Amsal 3 nomor 11, nomor 12. Oke, baca Kisah Para Rasul 4 nomor 27, 28, 30. Itu hamba sama dengan anak, anak sama dengan hamba, hamba sama dengan anak. Jangan kau cupu, Terus keterlaluan. kalau saya punya pembantu, itu kan hamba, apa pembantu itu anak saya kan? Oh, beda. Kok beda lagi? Kamu bukan Tuhan, kamu monyet. Dengar dulu. Di dalam Yohanes 3 nomor 16, yang mana yang mau dipercaya menurut Tuhan? Yesus atau pengarang Bible? Ya, Yohanes 3 ayat 16 itu kan tulisan merah, artinya perkataan Yesus. Iya, berarti yang harus dipercaya siapa? Yesus atau pengarang Bible? Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes 11:42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini menilai aku mengatakannya agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercaya sebagai utusan atau mau dipercaya sebagai Tuhan? Konteksnya Yesus berdoa gitu. Mulai ngaco kan? Itu konteksnya. Makanya nggak ada Kristen itu yang berakal sehat, tak ada. Kristen itu semuanya error. Kekuatan daya fikir, kekuatan daya akal Kristen ketika membahas tentang agamanya 0,2% saja. Apapun titelnya, mau profesor, mau kompresor, mau kontributor, mau kontraktor, semua otaknya cuma 0,2% yang berfungsi kalau berbicara mengenai kekristenan. Pahami itu. Yang mengatakan apa? Siapa? Bang Suma yang mengatakan itu. Oke? Sampaikan kepada seluruh Kristen. Orang Kristen menurut Bang Suma ketika berbicara mengenai kekristenan, otak yang berfungsi cuma 0,2%. Selebihnya dongeng, hurapan, hayalan, angan-angan, mimpi, bualan, tipuan, koslet. Hanya itu yang Kristen punya ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan. Anda membawa Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih pencipta alam semesta akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya kemudian hambanya untuk mengajarkan kebenaran itu seperti apa. Makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu Anda bisa peroleh dengan catatan mengasihi, mengenal Tuhanku satu-satunya Tuhan yang betul, dan mengenal diriku sebagai utusannya. Ah, itu betul. Tapi apa yang terjadi terhadap Kristen? Yang saya minta dalilnya, mana dalilnya jaminan keselamatan bahwa siapa yang menyembah makhluk padang gurun dia masuk ke surga? Mana dalilnya? Apa yang ada tunjukkan? Yohanes 3 nomor 16. Enggak nyambung. Ya karena cuma otaknya kan nggak nyambung. Ya dikasih tahu. Yang saya minta jaminan Yesus makhluk padang gurun ini kepada Karisteng penganut agama penjajah ini, bahwa siapa yang menyembahku menuhankan makhluk padang gurun bernama Yesus masuk surga. Mana perkataan Yesus seperti itu? Ada? Nah itu sudah nyata. Itu ayat nyata. Mana? Artinya ayat itu sudah mengunci tidak ada utusan dari Tuhan selain Yesus yang dapat menuntun orang ke surga. Gitu. Sudahlah. Dah kau pergi gereja sana makan tai pendeta supaya kau waras. Silakan yang lain hadapi orang gila kayak gini. Artinya Tuhan sudah mengunci, tidak ada utusan lain, utusan padang Arab. Tidak laku. Sudah dikunci. Udah, kau sama turun, Yesus. monyet, kau turun. Kau pergi gereja makan tai pendeta sana. Mending kita nyanyi daripada berdebat dengan orang tulul bahlul. Habis kali energi. Pasien selanjutnya naik. Pusing, saya juga ngedengerinnya pusing. Dibilang manusia bukan, dibilang kambing juga bukan. Heran saya. Berarti dia mah Ini Bang kambing Juma atau monyet? surganya di YouTube. Nah, itu dia. Itu Bible-nya di YouTube. Bible-nya di YouTube. Terus surganya di YouTube. YouTube. Dibilang orang bukan, dibilang monyet juga kagak. Domba gurunda, domba. Apalagi kira-kira kalau dia dari India, Sanjay Dutt. Aduh. Kalau dari Cina, Seng Gokong, kan?
Kalau dari Indonesia, Sangkuriang. Hati-hati Guru Ndak, nanti muncul nanti versi dari Makassar, bagaimana itu Guru? Nah itu ya, Sangkule. Aduh, man rasa yang sebenarnya tipu daya iblis itu sangatlah lemah, seperti kulit bawang tipis. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Karena saudaranya itu berwujud dia, nampak. Makanya Al-Quran mengatakan dari bisikan setan, dari bisikan manusia, iblis. Karena minal jinnati wan nas, karena bisikan itu berasal dari jin dan dari manusia. Mereka yang tampil itu adalah manusia-manusia pembisik yang membisikkan ke dalam hati manusia melalui Google, melalui HP. Itu dia bisikkan ke kita, disuarakan ke kita, Yesus itu Tuhan, Yesus itu bisikan mereka itu. Bisikan nyata dari golongan manusia. Bisikan yang tidak nyata dari iblis itu yang masuk merasuki hati kita. Benar enggak ya? Apa betul Islam itu yang benar atau jangan-jangan mereka yang betul? Kayaknya mereka yang betul. Itu setannya. Diperkuat saudaranya yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Nah itu saudaranya tuh. Makanya Al-Quran punya kaidah. Alladzina amanu yukantiluna fi sabilillah. Kita apologit Islam ini berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru yukantiluna fi sabilit taghut. Sementara mereka berjuang di jalan taghut. Makatilu auliya asyaitan. Maka perangilah saudara-saudara syaitan itu. Ya dengan cara seperti inilah perintah Allah itu kita jalankan. Kita bertegas keras kepada mereka tanpa ampun supaya mereka itu tersadarkan. Karena kalau cuma dilembutin, ya itu sudah mendapatkan tanda-tanda hidayah. Artinya mereka tidak lagi menghujat, mereka tidak lagi menista, mereka tidak lagi menjadikan Google itu untuk menyerang-nyerang Islam. Nah, tapi kalau dia menyerang Islam, illalladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang yang zalim di antara mereka, wajib. Seibarat kita meluruskan besi yang bengkok, harus kita tempah dengan keras. Gitu. Kalau kita tinggal diam aja, lalu untuk apa? Surah Al-Kafirun diwahyukan. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu perintahnya. Kalau ini dibacakan di Al-Quran, siapa yang mau mendengarkan? Tidak ada orang kafir di masjid. Maka kita harus gaungkan, wahai orang kafir, laknatullah alaih. Yang kau sembah itu bukan Tuhan, yang kau sembah itu adalah makhluk kurun. Maka kita harus menyeru. Kita harus menyeru sehikmat mungkin. Hikmat itu bukan berlemah lembut aja, tidak. Hikmat itu artinya keras juga. Bahkan mengangkat pedang juga itu hikmat. Jangan disalahartikan hikmat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, perkenalkan kami dari umat Islam ingin mengajarkan kalian tentang konsep tauhid. Hikmat itu bukan kayak begitu. Hikmat itu ajarkanlah Islam, ajarkanlah manusia dengan hikmah, seruan-seruan yang baik. Itu bukan hanya sekedar berbicara santun, tidak. Serulah manusia dengan cara hikmah. Itu apa? Tegas, keras kepada mereka. Dalam arti kata tujuannya untuk mewaraskan, bukan semakin membuat mereka gila. Kecuali kepada orang-orang yang baru kita hadapi, Kristen yang keras, Kristen penghujat, baru kita hadapi, maka awal pertemuan kita harus hadapi dengan cara lemah lembut. Tapi kalau sudah dihadapi 2-3 kali, ternyata polanya memang dia adalah penyesat, jangan diberi ampun. Keras. Katakan A kepada mereka kalau memang A, katakan B kepada mereka kalau memang B. Jangan jadi orang munafik. Katakan itu, karena kaidah Al-Quran jelas. Waqatilu auliya asyaitan. Perangilah mereka, saudara-saudaranya setan. Nah, perangi dong. Jangan dirangkul. Jangan, diperangi. Makanya banyak yang benci kepada Bang Suma. Ya mungkin karena tidak memahami secara menyeluruh konsep hikmat yang sebenarnya itu seperti itu. Bahkan sampai Rasulullah angkat pedang. Kenapa? Ya hikmah dong. Cuman kita di sini bukan perang PC. Kita perang logika, perang akal, perang ilmu. Jadi tegas beda dengan menghujat, menghina, menista. Beda. Tegas ya tegas. Saya kalau agama saya disentuh, mati. Saya sudah bilang sama anak-anak saya. Bahkan almarhumah ketika masih hidup. Ibu,
adik, kakak, besok hari abahmu pergi karena agama ini, ikhlas ya. Ikhlas abah. Udah. Apalagi? Ya nggak perlu ditakutkan. Besok hari abahmu meninggal karena agama, ikhlaskan. Jangan ragu tentang itu. Emang bisa abah? Bisa. Kenapa tidak? Yang kita hadapi ini gorila. Bisa jadi. Orang abahmu datang jalan besok kemana-mana di door, bisa jadi. Kenapa tidak? Itu kemungkinan besar itu bisa terjadi. Segala-galanya bisa terjadi. Beberapa saat yang lalu aja saya diancam, ingin didatangin, ingin dipenggal, ini biasanya itu terjadi. Tapi apakah yang kayak gini bisa menghentikan kita? Oh, orang sini bilang sorry lah, tidak mungkin itu bisa menghalangi saya. Mustahil itu bisa terjadi selama nyawa masih di kandung badan. Kenapa perintahnya? Faqatilu awliya setan, perangi. Berarti ini medan perang. Yes. Perang akidah namanya. Perang logika namanya. Perang retorika namanya. Perang agama dalam bentuk retorika, dalam bentuk logika, dalam bentuk mantik, dalam bentuk narasi. Itu baru betul. Bukan perang di lapangan, angkat pedang, tidak. Tapi perang logika. Kebenaran itu harus dikupas. Makanya Al-Quran mengatakan ikra. Baca. Baca. Nah, alhamdulillah teman-teman, ya keadaan ini menghantarkan kita pada kondisi ada yang membenci, ada yang suka, ada yang ya kayak gitu-gitulah. Ada yang diam, ada aksi dan seterusnya. Maafkan saya. Saya mungkin dari berbagai macam disiplin ilmu dari teman-teman apologet Islam, ya salah satunya saya yang keras terhadap para penghujat. Maafkan saya untuk itu. Saya nggak ada lemah lembut kepada monyet-monyet yang suka menghina Allah, menghina Al-Quran. Masya Allah. Maafkan, saya tidak akan membelakangi kalian. Saya akan tampil di situ. Bahkan pada saat pembukaan peresmian API Jabar kemarin dan Isra Mi'raj dirangkaikan, saya di-live-kan sama teman-teman. Saya tantang seluruh pendeta, ayo mari kita diskusi, mari kita perang logika, membuktikan Islam atau Kristen itu benar. Jangan ngambil jemaat sembunyi-sembunyi. Terkait Matius 7:21, silakan Burunda. Iya, mohon izin teman-teman. Siap Burunda. Matius 7 itu pengusiran Yesus terhadap orang-orang yang mengagetkan dirinya. Yesus kaget. Loh, kok bisa ada yang kayak gini? Kan gitu ya kan? Aku waktu di Yerusalem, penginjilan 3 tahun, tidak ada manusia cupu-cupu kayak gini-gini. Kok bisa? Ini golongan dari mana ini? Kok tiba-tiba bawa-bawa namaku, menyembah diriku, bermujizat pakai namaku, ngusir setan pakai namaku. Ini siapa mereka ini? Yesus tak mengenal mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Selidik punya selidik. Ternyata memang sebelum Yesus terangkat ke langit, menasehati pengikutnya yang asli. Saudara-saudara, waspadalah. Ada apa guru? Akan datang penyesat kepada kalian dengan memakai namaku. Berarti penyesat yang datang setelah Yesus pergi itu namanya Yesus. Mana orangnya? Mana otennya di sini? Kabur satu Burunda, yang ini Jumat Palm satu. Ya, sisa satu ini. Satu Jadi penyesat itu datang mengaku Yesus. Wajib, mutlak hukumnya seperti itu. Karena kaidah yang disodorkan oleh Bible begitu. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya itu tidak memakai nama Suma, tidak memakai nama Bom-Bom, tapi penyesat itu menggunakan nama Yesus. Itu dulu. Nah, pertanyaannya muncul kemudian, adakah setelah Yesus terangkat ke langit muncul Yesus baru? Ini perlu telaah logika sehat. IQ yang tinggi untuk menelaah Bible, untuk mencapai pada poin pemenuhan nubuat atau ramalan Yesus. Akan muncul Yesus palsu. Ada nggak Yesus yang muncul setelah Yesus terangkat ke langit? Ada nggak?
Ada nggak orang yang mengaku pernah bertemu Yesus ketika di padang gurun, ketika dia dalam bilik, dia mengaku bertemu Yesus, mengaku menerima Injil dari Yesus, mengaku menerima pernyataan dari Yesus. Ada nggak? Om botak dari Parisi. Ah, tuh dia, pintar. Dari sekte mana, Dek? Sekte Lucifer. Sekte Lucifer. Ada. Yesus tidak ngomong kosong. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku adalah Yesus. Penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Pernah nggak ada makhluk datang, makhluk gaib atau makhluk halus ngaku-ngaku Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pernah nggak ada kayak gitu? Pernah nggak? Hoi, pernah nggak? John Marpaung, silakan dijawab. Ya. Kalau nggak mau jawab, di bawah aja lah, tap-tap layarnya nggak berguna, di atas juga ai. Pernah ada makhluk yang mengaku Yesus. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur. Nah, dia sudah perkenalkan dirinya bintang timur. Sedangkan di kitabnya orang Yahudi yang bergelar bintang fajar atau bintang matahari atau bintang apapun itu, yang jelas bintang timur, bintang fajar itu sama. Siapa dia? Halal bin Zakar. Ini ada yang mengaku setelah Yesus terangkat muncul makhluk halus mengaku sebagai bintang timur. Nah, inilah yang disembah oleh orang Kristen hari ini. Gitu. Jadi nubuat Yesus itu betul. Makanya ketika penyembah-penyembah bintang timur ini dihadapkan kepada Yesus, Yesusnya kaget. Wih, manusia dari mana ini? Kok banyak kali yang menuhankan aku? Di mana pernah saya mengajarkan ini? Nyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal kalian, kata Yesus. Siapa mereka ini? Siapa kalian itu? Kalian adalah penyembah-penyembah bintang timur yang ngaku Yesus, yang adalah penggenapan dari apa yang Yesus katakan, waspadalah kepada penyesat yang membawa namaku, yang memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, tuh jelas itu Lukas 21 nomor 8. Tetapi sebelum itu terjadi, kata Yesus, sebelum penyesat itu muncul memakai namaku, terlebih dahulu, coba baca nomor 12-nya di Lukas 21 itu. Terlebih dahulu engkau dianiaya, engkau ditangkap, engkau disesa, engkau dipenjarakan, engkau dimasukkan ke dalam rumah-rumah ibadat. Apakah itu terjadi kepada murid Yesus? Terjadi. Setelah penganiayaan terhadap murid Yesus, barulah muncul nabi-nabi palsu. Aku bertemu dengan makhluk halus mengaku Yesus di padang gurun. Jadilah dia rasul setelah itu. Makanya dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40, di situ jelas kata Yesus, angkatan jahat minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali bangkit pada hari ketiga. Nah, itu dia. Tanda Yunus diproklamirkan nanti setelah penyesat ini mengaku bertaubat. Maka keluar roh jahat daripadanya. Roh jahatnya ke padang gurun, tidak menemukan tempat persembunyian atau tempat pemberhentian. Yang dia temukan adalah orang yang tadinya bertaubat. Makanya Saulus, Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, masuklah kemudian roh-roh jahat itu masuk ke dalam dirinya. Setelah masuk, maka kejahatannya semakin menjadi-jadi. 8 roh jahat masuk ke dalam tubuhnya, mempengaruhinya kemudian untuk menjadi pembinasa keji. Ajarannya dari buahnya bisa dilihat, kata Yesus. Memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan. Siapa itu? Pengikut sang pembinasa keji. Itu jelas.
Gitu ya. Siap. Nah, jadi yang diusir oleh Yesus ke neraka jelas adalah orang-orang Kristen. Itu tak ada lain, Kristen yang mengenapi nubuat itu. Karena hanya Kristenlah yang muncul setelah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itulah Kristen. Siap-siap aja Ya. dibakar api neraka. Bang Juma, Ya. saya mau ngingatin sebentar aja ini udah jam 12 siang, jangan lupa obat sakitnya itu diminum biar sehat. Di dalam Markus 5 jelas sekali orang gila menyembah Yesus. Ketika orang gila itu waras, tidak lagi nyembah Yesus. Baca Markus 5. Nomor 15-nya, ketika orang itu menjadi waras, tidak lagi menyembah Yesus. Nah, itu. Jadi, Ya, jangan lupa makan obat ya Bang ya. Jadi Markus 5 itu, Obatnya 3 kali sehari pelintir ayat Alkitab. Mantap jadi itu, Bang. Markus Mantap. 5 itu menjelaskan orang yang kerasukan setan, orang yang menyembah Yesus itu orang gila. Itu datanya ada lengkap. Assalamualaikum orang Jadi kita kafir. tidak ngarang-ngarang. Ternyata yang kafir itu Yang kafir itu yang tidak sunat. Galatia 2 nomor 14. Orang-orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Mampus. Paulus yang pertama kali mengatakan orang Kristen itu kafir. Mana dalilnya? Galatia 2 nomor 14. Jepeng kan? Jepeng. Paulus sendiri yang mengatakan orang-orang yang hidup tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Galatia 2 nomor 14. Al-Quran sudah tidak guna jadi di sini tinggal bahas Alkitab saja. Ya, baca nggak Bang? Al-Zukhruf 33. Yang kafir Mantap. itu yang ingkar kalau Allah ingin menjadikan satu umat saja. Allah ingin menjadikan satu umat saja. Terlalu banyak. Allah menghendaki menjadikan satu umat saja tuh. Hud 118, Al-Maidah 48, Rum atau di At-Taubah tuh ada tuh. Sekarang Yang begini, yang mengingkari. gantian bicara, gantian ngomong, gantian. Jangan Mulai kebanyakan hari makan ini. plastik, jadi otakmu rusak. Matius 5, Saya nyatakan Matius 5 nomor 20. Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Apakah Kristen hidup keagamaannya lebih baik dari ahli Taurat? kayak ahli Jawab. Taurat. Jawab dulu. Apakah ahli Taurat, Kristen hidup keagamaannya lebih baik dari ahli Taurat? Dengan melakukan kebaikan, apakah kau diselamatkan? Jawab dulu. Jawab dulu. Ya Robi. Jawab dulu dong. Hidup keagamaan harus lebih baik dari ahli Taurat baru bisa masuk surga, kata Yesus. Apakah agama Kristen lebih baik hidup keagamaannya daripada ahli Taurat? Lebih baik dong Bang. Kita kan Oke, nggak nyari pahala. baik. Tuhan di dalam Kejadian 17 nomor 14 memerintahkan membunuh orang yang tidak bersunat karena melanggar perintah Tuhan. Nah, takaran hidup keagamaan yang lebih baik harus berpatok pada firman Tuhan, betul? Betul. Nah, mana yang dilakukan perintah Tuhan oleh orang Kristen jangan bersunat? Tunjukkan ke saya. Meong. Bang, itu kan Sunat segala itu janji. ketentuan yang sudah berlalu. Al-Hijr 13. Jangan nangis dong. Jangan nangis. Jangan nangis. Jangan nangis. Kembali kepada nasihat Yesus. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, jangan pernah bermimpi masuk surga. Itu kata Yesus. Tunggu. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Apakah Kristen lebih baik dari hidupnya ahli Taurat terhadap keagamaan? Ternyata yang berkata Anda mengatakan lebih baik Kristen. Coba kasih bukti kepada saya. Sesungguhnya kami Ketika tetap pada Tuhan apa yang kami mengajarkan percayai. bunuh orang yang tidak bersunat, Kristen Al-Zukhruf dibaca, kenapa Bang, tidak Al-Zukhruf. bersunat? Coba. Host kasih saya moderator Dia host. bilang, telah kafir lah. Yang menyatakan Ngomong sendiri kan. si Putra Maryam adalah Allah. Ngomong sendiri. Diam dulu juga. Mending diturunkan, suruh ke gereja, jilat pantat pendeta, itu lebih bagus daripada menyesatkan Siapa manusia. yang keluar?
Siapa yang keluar kalah, siapa yang nurunkan kalah, takut. Oke, hidup keberagamaan itu kata Yesus harus lebih baik dari ahli Taurat. Kata Yesus dalam Matius 23 nomor 2 nomor 3, jangan kau ikuti orang Farisi dan ahli Taurat, sebab mereka cuma berteori tidak mempraktekkan hukum Taurat. Berarti hidup lebih baik harus mempraktekkan hukum Taurat. Kristen mempraktekkan hukum Taurat kagak? Kagak. Berarti menurut Yesus, Matius 5 nomor 20, Kristen penghuni neraka. Dah selesai. Itu kata Yesus loh, bukan kata saya. Kata Jangan lagi kau bilang saya penghujat nanti. Kamu hujat kau ini, kurekam kau ini. Oh, aku takut. Rekam kau ini, dia tahu kau. Aku takut direkam Harus samamu. itu perkataan orang kita masuk neraka. Yes, saya buktikan. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Kalau Kristen hidup keagamaannya tidak lebih baik dari ahli Taurat, tempatnya di mana? Kalau bukan di surga. Tanya, jawab. Jawab. Hoi. 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 Kalau Kristen tidak lebih baik hidup keagamaannya dari ahli Taurat, dia tidak di surga. Lalu kemana? Kemana? Kalau bukan ke surga. Hei, itu apa kali suaramu nggak bagus? Ingus untuk Makan obatmu itu Bang Suma. hei, kalau tidak ke surga lalu kemana Kristen ini, pemakan babi ini? Kemana? Hei, itu apa kali? Parah. Yesus berkata dalam Matius 23 nomor 22, nomor 2 nomor 3. Apa kata Yesus pada muridnya? Jangan kau ikuti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebab mereka hanya menteorikan Taurat, tidak mempraktekkan. Nah sekarang apakah orang Kristen mempraktekkan Taurat? Jawab. Hukum Taurat sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Coba. Dia datang kedua kali. Lihat. Coba lihat. Berarti ente neraka. Mau apa lagi? Neraka. Kristen itu neraka. Kata Yesus, jangan kau mengikuti ahli Taurat dan orang Farisi, sebab mereka cuma menteorikan Taurat tapi mereka tidak mempraktekkan. Iya, masalahnya orang Farisi itu kau tahu siapa? Sekarang orang Kristen. Dengarkan saya. Apakah orang Kristen mempraktekkan hukum Taurat? Di depan mata kau ada Injil. Apakah orang Kristen mempraktekkan hukum Taurat? Orang Kristen menggenapi hukum Taurat. Saya ulang. Janji telah nyata. Apakah orang Kristen Farisi itu kau orang Kristen makanya jangan pernah percaya dengan mempraktekkan hukum Taurat? Juma. Nggak ada jawaban. Orang Farisi itu seperti kau. Apa dijawab orang di sini? Dipraktekkan. Congor aja nggak jelas. Saya ulang lagi. Pelintir ayat. Sekali lagi. Cuma inilah tipe-tipe orang nabi palsu dan saja orang tidak Farisi. dimengerti. Saya Kau ulang baca lagi. Injil, tapi nggak mengikuti Yesus Kristus. Teman-teman Islam, tujuan saya bukan mereka orang-orang cupu yang tak berakal ini. Tujuan saya adalah umat Islam awam yang siap-siap untuk dimurtadkan oleh begundal-begundal Paulus ini. Pertanyaan saya dengarkan. Apakah Kristen mempraktekkan Taurat? Jawab. Menulis suatu lengket kau ngomong apa? Suara hidung kau cuma buang dulu suatu lengket hidung kau di ingus hidung kau tuh. Suara hidung. Gak ada jawaban. Apa katanya? Nah, kau ke gereja jilat pantat pendeta, mudah-mudahan kau bisa waras. Apakah Kristen mempraktekkan Taurat? Ya bro. Jawab. Jawab. Ulang. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Dalil Matius 5 nomor 20. Pertanyaan saya, apakah orang Kristen mempraktekkan hukum Taurat? Mempraktekkan hukum Taurat dilarang menyembah berhala, bukan menyembah batu. Menggenapi hukum Taurat. Orang Kristen menggenapi hukum Taurat. Ada lagi yang menggenapi hukum Taurat.
Yesus tidak mengatakan hidup kekal itu menggenapi Taurat. Yang dikatakan Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak masuk surga. Bukan menggenapi yang Yesus katakan. Lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga kalau tidak lebih baik. Nah, Kristen lebih baik. Kristen Nabi menyempurnakan kan lebih baik. Kristen ada nggak mempraktikkan hukum Taurat? Tidak menyembah berhala. Tapi menyembah manusia. Manusianya adalah Tuhan. Tidak ada orang Manusia kau tolak, batu kau sembah. Koslet. Gimana sih manusia kau tolak, batu kau sembah? Aduh, yang mengatakan orang Kristen Koslet. menyembah manusia itu hanya orang Islam saja. Jadi Yesus bukan manusia. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Gimana ceritanya tuh? Gimana ceritanya 100% manusia. Manusia masih ada 1%-nya kucing? Gimana caranya? Berinkarnasi jadi batu ya. Yesus itu Allah berinkarnasi dan jadi manusia, bukan jadi batu. Ya. Yesus Mana yang kau pilih, Al-Quran atau hadis? Ya, mana yang kau pilih? Ayo. Yesus itu manusia atau kucing? Jawab. Kau mendustakan Al-Quran. Yesus itu manusia atau kucing? Jawab dulu dong. Ronald, jawab Ronald. Diskusinya yang baik aja. Ronald, silakan Ronald. Yesus itu Allah dan manusia. Maksudnya. Kalau Allah sendiri manusia enggak? Allah dan manusia, bukan manusia. Di mana dalilnya Allah itu manusia? Di mana? Tidak ada. Kristen ini memang tidak Kristen orang kalau nggak gila dulu. Mengambil hakikat manusia. Pahami dulu itu Bang. Kau diam. Nggak ada itu Tuhannya para nabi manusia, nggak ada. Hanya Kristen agama Barat ini yang gila-gila. Islam Indonesia ini lagu nerabung hal-hal yang tepat ini. Semua ini. Kenapa Bang? Hatimu sakit Bang? Pinter. Kamu sakit hati Bang? Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Apakah Kristen hidup keagamaannya lebih baik dari ahli Taurat? Di situ kan peringatan, berarti harus lebih baik dong. Iya, makanya pertanyaan saya, apakah Kristen lebih baik dari ahli Taurat? Jelas lebih baiklah mengikuti Yesus. Dari aspek lebih baik. apa? Dari aspek apa orang Kristen lebih baik dari ahli Taurat? Aspek apa dulu? Dari aspek mengikuti ajaran Kristus. Oh, bukan di situ yang dijadikan patokan oleh Yesus. Yang dijadikan patokan oleh Yesus itu adalah hukum Taurat, bukan Yesus. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi yang menjadi acuan di sini adalah Taurat. Apakah orang Kristen lebih taat menjalankan Taurat atau orang Yahudi, ahli Taurat yang melakukan Taurat? Kalau menurut pernyataan Yesus itu kan dia memisahkan antara ahli Taurat dengan pengikutnya. Mati meja. Emang ada pengikut Yesus Kristen? Ahli Taurat yang dimaksudkan oleh Yesus dalam Matius 3 manusia tak pernah kalian bicara pakai pantat. Ahli Taurat yang dimaksudkan oleh Yesus adalah seperti dalam Matius 23 yang Yesus panggil munafik, ular terludah, pakai anus baik. Yang mengajar tetapi tidak melakukan apa yang mereka mengajar. Bisa diturunkan nggak ini? Makanya turunkan manusia bicara pakai anus. Matius 23 ahli Taurat yang dipanggil munafik. Diturunkan. Nah, gitu lebih bagus. Orang ngomong pakai mulut kok dia pakai anus, gimana dong? Jadi acuan daripada Yesus itu mentaati perintah-perintah Tuhan.
Anda boleh baca di dalam Yohanes 14:31. Yesus itu taat kepada perintah Tuhan. Oke? Kalau Anda ini pengikut, kenapa Anda tidak taat kepada perintah Tuhannya Yesus? Jawab. Apakah perkataan Yesus bertentangan dengan perkataan Allah? Mati Mija. Kenapa sih kalau diskusi itu nggak pakai otak? Kenapa ya? Kenapa nggak pakai otak, Bang? Pakai otak sekali-kali apa? Mengikuti ajaran Kristus, apa masalahnya? Mana ajaran Kristus yang kamu ikuti? Tunjukkan satu aja. Yang mana tuh? Mana? Tunjukkan ke saya. Mana ajaran Yesus yang kau ajarkan, yang kau ikuti? Satu aja. Mana? Banyak, semua itu. Mana? Satu aja, satu aja. Sebutkan. Satu. Kasih. Hah? Apa? Apa? Mengasihi musuh. Hah? Onde-onde Belanda. Udah, kamu ke gereja. Kau gereja, buka celana pendeta, jilat anusnya. Mudah-mudahan kau bisa sehat. Kau bedakan antara orang dan Tuhan. Dah, ya. Tunjukkan satu ajaran Yesus yang kau lakukan. Mengasihi. Ramboanga. Parah kali. Kalau kamu belajar kasih, kau belajar agama Buddha. Itu. Kasihnya tuh sempurna dia. Kristen kasih. Ajaran Kristen, ajaran kasih apa? Memalukan. Kasih tombak Gurunda. Pak Yusur. Selamat siang Yusur. Merah jaringannya. Iya. Pak Yusur, selamat siang Pak Yusur. Pak Yusur. Jerry. Iya, Pak Jerry, selamat siang Pak Jerry. Oh ya, selamat siang. Iya, Pak Jerry Kristen ya? Ya, Kristen. Iya, dilanjut Gurunda. Ya, silakan Bang. Silakan Pak Jerry, ada yang mau disampaikan atau gimana? Saya? Ya, mau bertanya sama Gurunda gitu. Mau ditanya atau mau ditanya? Bertanya ini. Atau mungkin dia mau langsung syahadat kali. Ini teman-teman besok ini yang kusuruh ke pendeta ke gereja ini dipraktikkan betul nggak besok ya? Abang Zuma. Iya Bang. Gini kan di pendeta ini pasti dengarkan ini bersih cebok bersih. Kan ngajarin kayak gini, minum kencing unta. Itu gimana itu Bang? Minum kencing unta itu Bang? Minum kencing unta itu gimana itu Bang? Minum kencing onta. Iya, Nabi Muhammad. Oh, aku nggak pernah lihat itu. Di mana itu Bang? Aduh, masa ngeles ya? Enggak. Yang saya pernah baca itu perintah makan tai orang dan juga kencing orang. Gimana dong? Ada itu Bang, ada itu. Hah? Kalau yang saya tahu itu bakarlah roti di atas tai kering manusia. Itu gimana itu dong? Roti jelai. Roti jelai itu guru. Yehezkiel 4 nomor 15 itu loh, perintah lo itu. Minum air kencing unta. Kalau di Yehezkiel 4 nomor 15 bunyinya gini. Lihat, Nabi Muhammad kalau begitu aku mengizinkan engkau memakan kotoran lembu, ganti kotoran manusia dan bakar rotimu di atasnya. Itu gimana itu? Yang itu sadisnya Bang. Gimana Bang?
Kalau di dalam Yehezkiel 4, masa iya bunyinya nabi gini, yang paling mulia itu, makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan kau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Gimana itu? Apakah Kristen sudah makan roti jelai tai? Gimana? Turunkan manusia Organik gitu. Turunkan. Iya. Pemakan Ada tai ilmu turunkan. Nah, gitu. Perintah lo itu. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Nah, ini teman-teman, kalau Anda mau tinggal telepon saya. Ini sapi tank di kompleks ini saya kasih gratis. Sedot, bawa ke rumah Anda masing-masing untuk Anda jadikan alat pembakaran roti. Silakan. Jadi kalau bom-bom yang telepon Gurunda gimana? Kalau bom-bom itu enggak butuh tai orang karena dia pakai tainya sendiri, Bang. Banyak sekali tai dia itu keluar 3 kilo. Nah, segede helm ya Gurunda ya, segede helm ya. Iya, 1 ember penuh kalau bom EE. Itu persiapan untuk bakar roti sampai 2 minggu ke depan. Jadi bom-bom tidak butuh suplai sapi tank. Karena kotorannya sendiri yang dibikin untuk sebagai bahan bakar roti. Bagus juga, tapi Gurunda itu organik loh. Organik. Bersih. Karena suplai makanan berasal dari uapan tai kering. Astagfirullah. Gurunda Zuma dan ikhwah sekalian, saya izin undur dulu ya. Karena mungkin ya, Bang. Iya, Kang. Iya, makasih. Semoga Gurunda Zuma dan yang lain sehat selalu. Amin. Amin juga ya, sehat terus ya. Insyaallah. Insyaallah. Barokah dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Kang Chan. Ya, pasien selanjutnya Ucal. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Ini tadi udah buru turun ya. Tadi yang ngebahas kencing itu unta diminum. Itu sebenarnya ya, lanjut Bang. Iya, kencing onta itu kan diperintahkan kepada orang tertentu zaman itu aja, bukan umat Islam secara menyeluruh. Itu bukan bagian dari hukum. Itu hanya keadaan pada saat itu. Karena belum ada klinik, belum ada rumah sakit, belum ada puskesmas. Apa yang terjadi? Orang tersebut benar-benar sembuh, kan hebat. Iya, ada bukti klinisnya, ada bukti ininya, banyak tutorialnya, gak apa-apa buat obat. Dibanding keimanan mereka yang digadekan buat racun maut. Tapi Gurunda, kalau kencingnya bom-bom gimana? udah mau muak muntah aku nanti. Iya, jadi penjelasannya itu sudah dibuktikan dengan secara sains ya, secara kedokteran, secara kesehatan juga ya. Ya, udah ada bukti hasil kedokterannya, hari kliniknya ada. Ya, kalau nggak salah itu harus dicampur dengan susu ya. Ya, dicampur susu murni dari unta itu. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang berilmu sedikit. Kalau roti yang dibakar di jelai tai sudah ada pembuktiannya enggak? Iya. Kalau secara nyata sih kita lihat ada pembuktiannya. Apa itu? Mereka nggak bisa membedakan antara manusia dan domba. Iya. Itu efeknya. Gurunda izin pamit dulu. Tadinya mau ngebahas yang masalah tadi itu yang bilang itu kencing unta tadi.
Kalau yang kayak gitu bang nggak usah dilayani bang. Itu bukan kita nggak tahu, nggak usah dilayani. Iya, itu kan sudah materi usang, maksudnya orang yang membodohi diri aja itu yang menolak itu. Mereka hanya ingin menghujat. Ada gitu bang. Mereka hanya menghujat. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130. Siapakah mereka yang membenci ajaran Nabi Ibrahim? Karena yang membencinya kata Allah itu adalah hanyalah orang yang memperbodoh diri sendiri. Makanya mereka bodoh karena mereka benci sunat, mereka benci kurban hewan, mereka benci satu Tuhan. Makanya bodoh-bodoh mereka itu bang. Al-Quran tidak pernah keliru. Al-Quran itu selalu sah, valid, dan itulah hebatnya Al-Quran itu. Mukjizatnya itu nyata, kebenarannya nyata. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Tengoklah mereka bodoh-bodoh kan? Kenapa mereka bodoh? Karena dia benci ajaran Nabi Ibrahim. Dia benci ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengajarkan satu Tuhan, mereka benci. Harus 3 katanya. Nabi Ibrahim mengajarkan kurban hewan, mereka benci. Harus manusia katanya yang kurban. Nabi Ibrahim mewajibkan sunat, mereka benci. Harus berkuluk katanya. Benci, makanya tolol-tolol, bodoh-bodoh, bahlul gitu loh. Bahasa kerennya gitu. Tengok, coba tanya, berapa Tuhanmu? 1. Coba sebutkan, bapak, anak, merpati. Coba, berapa itu? 1. Apakah itu bodoh? Bodoh, namanya itu bodoh. Oh, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Gila nggak tuh konsep kayak gitu? Gila dong. Bagaimana mungkin sebuah cincin 100% emas dan cincin yang emas ini juga 100% batu atau karet? Hanya orang gila yang bisa percaya. Saya punya cincin 100% emas dan di waktu yang bersamaan juga 100% batu atau karet. Kan gila. Nah, itu makanya Al-Quran tidak pernah keliru. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Mereka pasti orang bodoh. Yang membenci ajaran Nabi Ibrahim pasti bodoh. Apa bukti pembenci ini kepada ajaran Nabi Ibrahim? Meninggalkan tauhid, meninggalkan kurban hewan, meninggalkan potong kulub. Tengok, lihat keadaan mereka. Bodoh pasti. Kalau Yesus 100% Tuhan, 100% manusia, berarti Roh Kudus 100% Tuhan, 100% burung merpati. Ada tangkisan nggak? Roh Kudus adalah 100% Tuhan, 100% burung merpati. Ada tangkisan nggak? Nggak ada. Lunglai, otak nggak berfungsi. Nah, itulah dia. Mungkin mereka lagi pada diskusi sama Luga nih. Nyari ilham dari Luga nih. Nah, kayaknya. Ya kan sedikit-sedikit Nabi. Bahkan ada yang menyebut saya sebagai Nabi juga. Zuma, Nabi SAW katanya. Suma alaihi salam katanya. Malah ada yang bilang Suma SWT. Kalau malam Gurunda Zuma udah tidur tuh mereka pakai akun palsu Gurunda Zuma. Parah. Sampai dijadikan nabi. Parah mereka ini memang. Kalau untuk cloningan ya banyak banget dari zaman dulu juga. Saya lihat cloningan itu, waduh, apalagi ya di komalnya Yusuf Abi itu, waduh. Tadi seusai sholat ada yang mengatakan gini, sepintas sih tapi dia pergi. Apakah Anda percaya dalam tubuh Anda itu ada jasad, ruh dan jiwa? Ya kan? Benar nggak? Sehingga ada Bapa, ada Yesus, ada Roh. Oke. Nah sekarang pada diri Yesus ada 3 nggak? Ada. Apa itu? Roh, jasad dan jiwa. 3 kan? Pada diri Bapa ada berapa juga? Ada 3 juga. Roh katanya. Jasadnya mana? Jasadnya hilang bang. Jasadnya mana? Itu. Nah, jasadnya mana? Kalau dalam diri Yesus itu jasad dan roh dikatakan satu, begitu rohnya pergi, Yesus jadi mayat, betul? Betul. Kalau diri Bapa
3 juga dalam diri Bapak, berarti Bapak punya jasad. Mana jasadnya? Mana? Terbantahkan. Mana jasadnya Bapak? Jasadnya ada 2. Jasadnya Bapak itu ada 2. Berjasad manusia, berjasad burung. Rohnya Bapak juga ada 2. Roh manusia dan roh burung. Jiwa masih Bapak berkeluh, Bang. itu ada 2. Jiwa manusia dan jiwa burung. Ya Allah, lindungi keturunan saya dari orang-orang cupu kayak begini ya Allah. Amin. Jadi Gurunda itu memang mereka fix menyembah burung juga berarti. Oh iya dong. Wah. Dan mereka mengatakan Yesus itu Tuhan kan? Coba tadi ditanya tuh. Yesus itu domba atau manusia? Apa jawabannya? Tuhan. Kan gitu. Nah sekarang Roh Kudus itu roh atau burung? Apa jawabannya? Tuhan dong. Iya kan? Kan kedudukan burung merpati dan anak Maria sama-sama Tuhan. Berarti ketika ditanya Roh Kudus itu burung merpati atau roh? Apa jawabannya? Tuhan. Berarti mereka ini penyembah-penyembah burung merpati kan? Betul nggak? Benar dong. Iya, betul. Iya. Betul. Pantas saja gini, setan marida, dan tiadalah mereka sembah kecuali setan yang terkutuk. Itulah. Pantas saja banyak burung gereja yang sudah nggak mau masuk gereja lagi. Larinya ke masjid. Larinya ke masjid. Mualaf burungnya. Mualaf burungnya. Kupikir ketawaku gak enak, ternyata ada yang lebih gak enak lagi. Allahu Akbar. Nah, itulah keadaan yang ada sekarang ini. Makanya orang-orang hebat di antara mereka itu tidak ada yang mau turun berdialog, berdebat kayak RK. Apa hebatnya? Manusia Google mana bisa hebat? Edis, apa hebatnya? Si CP, apa hebatnya? Nggak ada. Nggak ada di kalangan cendekiawan mereka yang turun ke lapangan menjelaskan ke kita. Esra Surun jadi blender. Nggak ada. Tidak ada. Bambang Nursona. Tidak ada. Siapa? Roti Wahyu. Nggak, mana ada mereka mau turun berdialog. Nggak mau. Karena sebenarnya akal ketika mereka pakai untuk memfilter informasi tentang Islam, pasti dia mengaminkan Islam itu benar loh. Pasti gitu. Pasti gitu. Tapi itu lagi ada kekuatan dari alam goib, yaitu makhluk halus yang tidak menginginkan mereka kemudian itu masuk ke dalam surga. Maka mereka dihalang-halangi kemudian. Harus masuk neraka, harus masuk neraka, harus masuk neraka. Padahal, cobalah ya kita sebagai orang Muslim ini. Kutanya nih, teman-temanku, saudara-saudaraku yang ada di sini. Anda semisal Kristen. Begitu baca Bible, buka halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga. Tiba-tiba muncul Yesaya 66. Tuhan akan datang membawa api yang menyala-nyala untuk menghanguskan semua pemakan babi. Kira-kira saudara-saudara saya masih mau di Kristen? Enggak mau. Nah, enggak mau. Enggak mau. Kenapa? Karena alat yang berupa chip, yaitu akal, itu bekerja. Bekerja, siapa yang mau dibakar? Bodoh. Tapi ketika mereka membaca itu siang malam non-stop, apakah itu ada terkoneksi dengan akalnya? Tidak. Tidak terkoneksi. Karena mati. Fi qulubihim marada. Fazadahumullahu marada. Ada penyakit dalam hati. Itu yang kena pada mereka. Sindrom. Ya. Yang kena kepada mereka itu adalah gelapnya kalbu, butanya hati mereka. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Al-Quran tidak pernah keliru. Al-Quran tidak pernah bohong. Loh, itu adalah perkataan yang maha tahu. Sedangkan yang maha tahu ini mengatakan apa dalam Al-Quranul Karim? Apa yang ada dalam tubuh manusia? Aku tahu bisikan-bisikan yang muncul pada diri manusia. Aku ngerti, aku paham, aku tahu semua itu. Sehingga Allah mengatakan apa?
bahwa aku lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Masya Allah. Itu. Ya Allah. Itu kata Allah. Sedangkan mereka mana ada? Bisa dia. Tidak ngerti mereka itu. Tidak paham. Bahkan kalau kita ini, misalnya kita ini seorang Kristen, lalu kemudian kita baca Matius 7. Pendeta yang ada di gereja sudah luar biasa mengobati keluarga, bisa mengusir setan. Tapi ternyata di situ diusir oleh Yesus. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dan pembuat kejahatan menurut Bible itu dilemparkan ke dalam api neraka. Apakah kita masih mau menjadi Kristen? Tidak mau kita, tentu nggak mau. Siapa yang mau diusir? Nggak mau kita. Ngeri-ngeri sedap bang. Oh iya.